Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak saya? Masih pagi semangat pada pagi hari ini? Masih. Nah, sebelum belajar, diri yuk. Ini gerakan saya ya, Denis. Itu, 2, 3. Saya absen dulu ya. Hadir semua pada hari pagi. Hadir. Akifah, Ahmad, peduli terhadap. Nah, kalian tahu nggak mengapa kita belajar tentang peduli terhadap sesama? Apa tujuannya? Tahu nggak? Supaya kita tetap peduli terhadap sesama manusia. Nah, supaya kita tahu apa pengertian peduli terhadap sesama manusia, apa contohnya. Kan banyak dalam kehidupan sehari-hari contoh peduli terhadap sesama. Apa sih latar belakang peduli terhadap sesama? Manusia pada umumnya ada yang tahu nggak maksud sosial itu apa? Makhluk jadi dari penjelasan ini peduli terhadap sesama, perasaan tanggung jawab. Nah, kalau kita udah memiliki sifat peduli terhadap sesama, pasti kita punya rasa tanggung jawab nih. Misalnya Ustazah sama Gali bantu minta bantuan sama Ustazah. Nah, Ustazah bantu dong. Karena Ustazah peduli dengan Gali. Sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi kalau kita tidak memiliki sifat saling peduli, pasti kita nggak dicintai oleh Allah dan dijauhi oleh teman. Tapi kalau kita memiliki sikap rasa paling peduli terhadap sesama teman, pasti kita akan dicintai Allah dan disayangi Allah. Nah, apa sih manfaat dari peduli terhadap sesama ini? Yang pertama, menemukan kerukunan dan kebersamaan serta terwujud sikap hidup saling membantu satu dengan lainnya. nah, manfaat dari sikap saling peduli, kita itu bisa menumbuhkan rasa rukun kita terhadap tetangga kita. Seandainya kita tidak memiliki sifat saling peduli, kita sama tetangga kita acuh tak acuh. Sesama itu apa? Yang pertama, Misalnya tetangga kita sakit, kita mendoakan ke depan. nah itu udah contoh peduli terhadap sesama. Yang kedua, Kita menolong teman tapi teman tanpa menolong lagi. nah pernah lihat nggak di lampu merah orang yang minta-minta? Tak. Kalian pernah ngasih tidak? Itu kita sudah menerapkan sikap saling peduli kita dalam kehidupan. Santun, tidak boleh ribut, tidak boleh main. Itu udah termasuk contoh Tidak boleh lari, cara menumbuhkan peduli terhadap sesama. Ada yang tahu implementasinya? Apa itu? Menerapkan sikap peduli terhadap sesama bisa dilakukan dari hal-hal kecil. 2. Menerapkan tetangga yang sering hadir. 3.
Dari hal kecil itu apa? Dalam kehidupan kita sehari-hari ini Kita senyum aja termasuk sedekah. sedekah. Terus, Gak mau memberi lagi. tapi dengan hati yang Ikhlas. Saya tidak nanya nih, saya nanya, makhluk sosial itu seperti apa sih? Apa contohnya? Dia tidak bisa hidup sendiri. Tanpa manusia, dia membutuhkan manusia. Dia membutuhkan bantuan orang lain. Contohnya? Contohnya misalnya kita sendiri, kita tidak bisa makan atau minum tanpa orang lain. Kasih tepuk tangan dong untuk Ando. Dari penjelasan saya, tadi saya menjelaskan apa sih itu peduli terhadap sesama, apa sih itu contohnya. Banyak contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menyimpulkan? Hasbi. Tadi Hasbi pertama. Saya. Hasbi apa? Tahu? Coba, tentu. Misalnya, jangan meminta Terus? misalnya ada teman yang sakit, Lagi. misalnya saya minta tolong kepada kita harus menolongnya dengan ikhlas. Nah, berarti udah pada paham belum tentang materi peduli terhadap sesama? Sudah peduli? Sudah paham tentang pengertian, tentang hikmahnya? Sudah? Buat cerita di dalam buku halaman 53 pun ada. Tahu ini dia yang paling itu kan, yang paling apa tuh dermawan. Nah, siapa nabi yang paling dermawan? Usman bin Affan. Usman bin Affan. Berarti si Piji membaca bukunya lagi. Lalu bisa menceritakan tentang Usman bin Affan. Saya sudah dapat si Piji. BPI support untuk kaum muhajirin di kota Madinah seharga 20.000 dan dihadiahkan kepada kaum muslimin untuk kepentingan bersama. Menyerahkan 100 ekor kuda, 60 ekor kuda dan 1.000 mata uang emas untuk membantu Nabi Muhammad SAW menghadang kerajaan orang Nabi Madinah yang akan menyerang Madinah. Rasulullah SAW orang yang berhati dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dekat dengan sekalian manusia, dekat dengan surga dan jauh dari api. Jadi kalau kita memiliki sifat saling peduli, kita sudah dicintai oleh Allah, dan disayangi oleh teman, dijauhi dari api. Di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu Tangan di atas adalah tangan yang memberikan dan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Maksud dari hadis ini ada yang tahu? Apa? Apa? Ada yang tahu? Tangan yang di atas itu apa Aisyah? Kuat suaranya. tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya kita tidak boleh meminta-minta dan mengemis kepada orang. Misalnya kita sudah kaya tapi kita mengemis dengan orang yang ada di jalan dengan mobil, misalnya kan kita minta sama orang minta saya miskin jadi Enggak boleh. Terus? tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya kita itu tidak boleh terus meminta, kita lebih baik memberi orang sesuai rezeki. Nah, semua jawaban yang dijawab oleh Aisyah, Hanum, Fatan itu betul. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada yang tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah tangan yang memberi dan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Lebih mulia orang yang memberi atau orang yang meminta? Jadi kalau misalnya tangan kita memberi,
tangan kita memberi, tangan kiri kita jangan tahu, tapi tangan kiri kita tidak. Kalau kita mengasihi seseorang, kita mengasihi barang ke seseorang harus dengan hati yang ikhlas. Kita tidak boleh membilang ke teman-teman, aku tadi barusan ngasih ke dia lo makanan, itu sama aja kita mengharapkan imbalan atau dia atau pemberi. Perbuatan dia boleh tidak? Tidak. Jadi kalau kita ngasih makanan ke orang dengan hati yang ikhlas, jangan dikasih tahu ke siapa. Cukup kita aja yang tahu. Itu maksud dari tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kalian bisa menerapkan apa yang kita pelajari tadi, seperti peduli terhadap sesama, seperti kita itu